Mari kita berdiri. Lagu pembukaan Mada Bakti 162. 162. Aulilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat di mana saja berada, terlebih segenap keluarga yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing lewat live streaming ini. Selamat sore, selamat bertemu lagi. Hari ini kita memasuki pekan biasa yang ke-23. Kita akan mendengarkan nanti bagaimana Yesus mengajak setiap orang untuk mengikuti Dia, tetapi dengan syarat setia dan taat secara total kepada Yesus. Itu syarat untuk memperoleh kebahagiaan, untuk memperoleh keselamatan. Salah satu ayat dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi sabda Yesus cukup tegas, bahkan juga keras tuntutannya. Tetapi itulah jalan salib, jalan pengorbanan, dan jalan derita menuju kepada keselamatan. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati, kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan, mohon rahmat-Nya, serta juga menyampaikan segenap doa-doa kita dan juga permohonan serta syukur kita di hadirat Tuhan. Dan kita mohon belas kasihan serta pengampunan dari Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-murid-Mu dan menaruh cinta kasih penuh kepadamu melebihi segala sesuatu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami mengikuti Engkau sambil memanggul salib kami sehari-hari dengan penuh cinta dan bakti. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami berani mempertaruhkan hidup kami supaya kami menemukan hidup yang ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mada Bakti 194. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan hanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yesus Kristus, Putra yang Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud-wujud syukur kita serta segenap permohonan kita. Khususnya kita mau bersyukur bersama dengan anak terkasih Yuli Yulandari yang merayakan ulang tahunnya genap 22 tahun. Serta mohon berkat bagi segenap keluarga, orang tua, dan sanak saudarinya. Juga kita mohon keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga, Bapak Noel Kedang, anak dari Pak Sutri, Elis, dan Bapak Kian Kedang yang meninggal tadi pagi, Bapak Suwandi yang juga meninggal tadi pagi atau tadi subuh,
Monsinyur Julianus Sunarko 2 hari lalu, Bapak Freddy Tanring 2 hari lalu, Mas Hadi Pramono 4 hari lalu, dan anak terkasih Leonardus Junior Verlino Effendi 9 hari lalu. Allah Bapa kami di surga, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Kami mohon berilah kami keberanian untuk menyangkal diri, memanggul salib kami masing-masing setiap hari, seraya terus berjalan mengikuti Putra-Mu. Bapa di surga, kami bawa syukur kami kehadirat-Mu serta segenap permohonan kami. Khususnya kami mau bergembira, bersyukur, berterima kasih kepadamu atas hari ulang tahun anak terkasih Yuli Yulandari genap 22 tahun. Atas cinta kasih-Mu, atas perhatian dan kasih sayang dari orang tua Bapak Edi Engriawan, Ibu Angela Filandari, dan kakak serta adiknya Fili Filandari dan Engriawan, serta sanak keluarga. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas hidup yang Kau berikan kepada Yuli Yulandari di tengah keluarga, atas cinta kasih yang ia alami dalam hidup setiap hari bersama orang tua dan sanak saudari. Berkatilah Yuli bersama dengan orang tua, sanak saudarinya, berikan selalu kesehatan, kegembiraan dan sukacita, dan terutama kerukunan di tengah keluarga. Dan moga-moga Engkau selalu memberikan bimbingan penyertaan-Mu bagi Yuli, supaya ia juga dapat mempersiapkan masa depannya menuju kepada kebahagiaan hidup yang cerah. Dan moga-moga ia selalu bisa menjadi berkat bagi segenap keluarga dan bagi banyak orang. Juga kami mohon rahmat berkat-Mu bagi semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Suwandi tadi subuh, Bapak Noel Kedang, anak daripada Pak Sutri Elis dan Bapak Kian Kedang yang juga meninggal tadi pagi. Mas Hadi Pramono 4 hari lalu, Monsinyur Julianus Sunarko 2 hari lalu, Bapak Freddy Tanring 2 hari lalu, dan anak terkasih Leonardus Junior Verlino Effendi 9 hari yang lalu. Limpahkanlah kerahiman, belas kasihan dan pengampunan kepada saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa mereka. Moga-moga mereka boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, belas kasihan, ketabahan dalam iman bagi semua sanak keluarga yang mengalami kedukaan yang sangat mendalam ini karena kepergian sanak keluarga, sanak saudari mereka. Berikanlah senantiasa juga penghiburan-Mu bagi segenap umat atas kepergian Monsinyur Julianus Sunarko SY. Semoga kami tetap sabar dan tabah dalam kehidupan ini dan senantiasa menaruh pengharapan dalam Dikau, karena kami yakin bahwa kelak kami semua akan menuju kepada Dikau, masuk kepada kehidupan yang kekal, kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati, mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur
sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil, maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana. Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ah, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Refren Mazmur tanggapan puji syukur 868. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucu-Mu untuk selama-lamanya dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian-Nya, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya
adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syuhada Allah. Haleluya, puji syukur 955. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamulah orang pilihan, kaum imam dan raja, bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan kebajikan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku, dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, serta segenap umat di mana saja berada, terlebih keluarga-keluarga yang mengikuti Ekaristi live streaming pada ini di rumah masing-masing. Ada seorang muda, katakanlah orang muda ini bernama Budi.
datang kepada seorang guru agama, katakanlah Bapak Blasius. Dia ingin sekali menjadi orang Kristen. Dia sebelumnya tidak beragama, tidak mempunyai agama. Lalu dia datang kepada Bapak Blasius, guru agama atau katekis ini. Dia katakan, Bapak katekis, saya mau menjadi Kristen. Tetapi tolong perlihatkan kepada saya siapa Allah yang engkau percaya itu dan bagaimana itu. Bapak katekis ini dengan tenang mengatakan, baiklah, marilah akan kuajak engkau melihat siapakah Allah yang saya percayai dan bagaimanakah Allah yang saya percayai itu. Maka Bapak Blasius mengantar Budi ke satu rumah ibadat. Di rumah ibadat itu ada sejumlah patung dewa-dewi. Lalu dia menunjukkan, mengatakan, ini adalah Dewa Baghdad. Dewa Baghdad ini menjanjikan siapa saja yang menjadi pengikutnya, percaya kepadanya, akan itu dibantu supaya dapat menyelesaikan semua persoalannya, semua masalahnya, semua deritanya. Dia akan lepas, bebas, keluar dari berbagai macam masalah penderitaannya. Lalu mereka berjalan lagi. Bapak Blasius menunjukkan satu figur atau patung dewi. Dia mengatakan ini Dewi Jonam. Dewi ini menjanjikan siapa saja yang percaya kepadanya akan terhindar dari semua bahaya, semua problem dan masalah. Tidak ada derita karena dia akan diberitahu bagaimana kiat-kiat menghadapi derita supaya tidak masuk dalam penderitaan atau masuk dalam kesusahan. Budi hanya mengangguk saja tanpa bicara. Kemudian mereka berjalan lagi. Sebelum Bapak Blasius menunjukkan satu patung lagi, Budi justru tertarik pada satu patung yang tampaknya penuh derita. Dia menunjuk satu salib besar yang seukuran dengan badan manusia. Dia katakan, kalau ini siapa? Dia katakan, itu Allah yang kami percayai. Itu Yesus Kristus yang tersalib. Lama dia mencoba mengamati. Dan dia mengatakan, sebelum Bapak Blasius itu menjelaskan, dia mengatakan, saya justru tertarik dengan figur ini, Yesus Kristus, seorang yang menderita salib. Dia mengalami derita dan salib, dan dia itu sungguh mempersembahkan hidupnya. Dia sungguh tahu apa namanya derita, dan itulah yang membuat saya mau percaya kepada Sang Raja atau yang kamu percayai ini. Karena Budi melanjutkan, bagi saya seorang dewa yang menjanjikan bahwa akan membantu setiap orang yang percaya kepadanya lepas dari berbagai macam penderitaan, itu adalah hal yang bodoh. Tidak mungkinlah kita lepas daripada penderitaan di dunia ini, karena selesai satu penderitaan akan datang lagi penderitaan yang lain. Selesai satu penderitaan yang besar, akan datang penderitaan yang lebih kecil. Tetapi sesudahnya itu akan datang lagi, bisa jadi penderitaan yang jauh lebih besar, lebih berat lagi. Itu bodoh sekali, itu nonsens, tidak masuk akal. Dan saya juga tidak tertarik dengan Dewi yang mengatakan membuat manusia yang percaya kepadanya itu tidak akan pernah menderita. Mustahil, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah itu namanya bebas dari derita. Tetap setiap orang, entah dia kaya, entah dia hebat, entah dia baik, entah dia berbagai macam penuh kesucian, tetap akan mengalami problem dan derita. Tetapi saya justru memuja dan kagum dengan
Yesus yang sungguh menderita. Sebab dengan penderitaannya itu dia tahu bagaimana penderitaan manusia, dan lewat penderitaannya kita menjadi kuat dan menjadi berani menghadapi hidup ini, karena kita sudah tahu kiat-kiat menghadapi derita dan menjalaninya. Sebab dalam derita kita justru semakin kuat dan semakin dewasa dalam hidup. Bapak Blasius mengatakan, engkau sudah mengatakan kebenaran dan engkau sudah menemukan Tuhan yang engkau percayai. Silahkanlah masuk menjadi orang Kristen. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, Yesus mengatakan kepada kita, barang siapa mau mengikuti aku, mau menjadi muridku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku setiap hari. Bukan satu kali, bukan hari ini saja, tetapi setiap hari. Ini kata-kata Yesus yang tidak mudah. Karena kalau memikul salib saja, mengikuti Yesus menyangkal diri, mungkin boleh. Tapi kalau setiap hari, maka kita harus siap-siap sebagai orang Kristen, terlebih sebagai orang Katolik. Maukah kita menghadapi setiap pengorbanan-pengorbanan kita? Dan setiap pengorbanan itu pasti mendatangkan derita. Tetapi kita tahu mengapa Yesus dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi bab 4, akibat daripada kerendahan hatinya, penyerahan dirinya disalib, ia dikaruniai nama di atas segala nama, kemuliaan yang tertinggi sebagai putra Allah atau Allah putra. Itu karena salib. Salib bagi orang Kristen itu adalah suatu kebijaksanaan, suatu kekuatan dari Allah. Memang bagi orang lain, dikatakan dalam surat Korintus yang pertama, salib adalah suatu kebodohan, suatu yang tidak masuk akal. Hanya orang yang bodoh, hanya orang yang berdosa yang itu disalibkan. Tetapi bagi kita yang percaya, salib adalah satu-satunya ukuran kelayakan menjadi murid Yesus. Ini poin pertama dari Injil hari ini. Poin yang kedua dari Injil tentang bagaimana seorang murid Yesus harus bersedia rela untuk berbagi atau berkorban. Dikatakan, siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Bahkan dikatakan, siapa saja yang melayani seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang kecil sekalipun, bahkan orang yang terpandang nabi, pilihan Allah, orang yang dipilih Allah, kalau kita layani, itu akan memperoleh berkat nabi. Mengapa dikatakan demikian? Yesus tidak berbicara kosong, karena dalam bacaan yang pertama, di sana diceritakan bagaimana keluarga dari Sunem itu memperoleh berkat yang melimpah. Awalnya mereka tidak tahu siapa yang seringkali lewat di depan rumah mereka. Seorang asing yang bernama Elisa. Mereka tidak tahu sama sekali. Tetapi karena keluarga ini penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan belas kasihan, kebetulan mereka orang kaya ya. Maka mereka selalu meminta Elisa mampir dan nginap tinggal di rumahnya. Karena dia tahu ini orang asing dalam perjalanan jauh. Dan ketika keluarga ini tahu, istrinya tahu bahwa ini yang orang sering nginap di sini, yang sering nginap di rumahnya itu adalah orangnya Allah, Nabi Tuhan, maka semakin gencar mereka melayani. Mereka buatkan satu kamar, suatu ruangan, tempat nginap di ruang atas, dikhususkan. Ruangan yang baik, dilengkapi macam-macam fasilitas. Mereka orang kaya tetapi murah hati. Tidak semua orang kaya murah hati. Tidak semua orang kaya rendah hati dan terbuka. Banyak-banyak orang yang kaya itu berat sekali berbagi, berat sekali berkorban. Maaf saya katakan, ya banyak-banyak yang egois, tidak mau pusing dengan orang lain. Tapi keluarga ini itu keluarga yang murah hati, yang ramah, yang betul-betul penuh belas kasihan. Sayangnya dikatakan keluarga ini sudah tua pasangannya, mereka tidak mempunyai keturunan. Bagi orang-orang Yahudi, keturunan adalah suatu berkat. Dengan adanya keturunan berarti Tuhan melimpahkan berkat dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tetapi keluarga ini tidak kehilangan kebahagiaannya walaupun tidak punya keturunan. Mereka tetap murah hati karena mereka hidup dalam rahmat Allah.
Namun karena mereka murah hati, penuh belas kasihan, welas asih, akhirnya Elisa tahu ketika dia tanya siapa sebenarnya keluarga ini. Dia tanya kepada itu hambanya, siapa sebenarnya orang ini. Dia katakan ini adalah orang yang murah hati, orang yang kaya, tetapi sayangnya mereka tidak punya apa-apa. Sayangnya mereka tidak punya keturunan. Akhirnya Elisa mengatakan kepada istrinya, ya, keluarga itu panggillah istrinya. Dan saat itu ia mengatakan dalam bacaan pertama kitab kedua Raja-Raja, dia mengatakan tahun depan pada waktu seperti ini juga ketika Elisa datang lagi, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Lihat. Jadi tahun depan ketika Elisa datang lagi pada waktu seperti ini, dia akan melihat seorang anak laki-laki digendong oleh ibu keluarga ini yang tampaknya tidak punya keturunan tapi sudah akan mendapatkan keturunan tahun depan. Itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Mereka tidak berharap dan mereka tidak meminta secara terbuka kepada Elisa, tetapi Tuhan menunjukkan rahmat-Nya. Berkat Nabi diberikan kepada mereka. Jadi bagian daripada rahmat Nabi diberikan kepada keluarga ini karena mereka mau melayani Nabi. Walaupun awalnya mereka tidak tahu. Apa artinya bagi kita menjadi murid Yesus, walaupun kita harus setia, taat kepada Yesus, banyak pengorbanan, tapi kita harus murah hati juga. Kemurahan hati kita tidak selalu diukur dengan banyaknya, besarnya pengorbanan atau pemberian yang kita berikan, entah itu materi atau apa saja. Tetapi diukur dari sejauh mana kita rela dan juga tulus ikhlas memberi. Entah kita memberikan sekecil apapun juga, tetapi kalau kita berikan dengan tulus, dengan ikhlas, pasti orang yang menerima sangat-sangat berbahagia dan itu kita rasakan. Tetapi kalau kita memberikan dengan terpaksa, orang yang menerima juga itu menjadi tidak nyaman. Bahkan dia tidak bahagia juga. Kita juga tidak akan bahagia karena kita merasa kehilangan sesuatu karena memberi dengan terpaksa. Tetapi ketika kita memberi dengan tulus dan ikhlas, bukannya kita kehilangan tapi mendapatkan berkat kebahagiaan. Bahkan melimpah-limpah berkat kita. Orang yang memberi adalah orang yang kuat, orang yang lebih daripada apa yang dipikirkan, daripada apa yang dimiliki. Karena hanya orang yang merasa sesuatu yang melimpah dari dirinya yang bisa diberikan kepada orang lain. Tapi orang yang selalu merasa kurang tidak akan pernah merasa bisa memberikan karena dia selalu merasa kurang walaupun banyak berkatnya. Maka inilah kunci mengikuti Yesus. Kesetiaan, ketaatan, kerelaan untuk berbagi atau murah hati. Itu semua kunci untuk mengikuti Yesus. Semoga kita berani mengikuti Yesus dalam pengorbanan salib, ya, setia kepada salib Yesus dan taat, dan juga rela berkorban, rela berbagi dalam kemurahan hati secara tulus dan ikhlas. Amin. Saudara-saudariku, mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, sepanjang hidup kita bertemu dengan banyak orang. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita semua yang membuat kita dalam Kristus menjadi satu, agar kita pun selalu menyambut orang lain sebagai manusia yang dicintai Bapa dan yang Bapa kehendaki supaya kita cinta pula kepadanya. Marilah kita menjawab setiap doa kita dengan jawaban, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja mewartakan Injil dengan utuh, namun tetap peka untuk aspirasi dan kebutuhan zaman kami.
serta melihat itu semua dalam terang Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi para warga gereja yang dibebani dengan tugas kepemimpinan, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja terbuka untuk semua pihak dengan tidak pilih kasih. Semoga mereka membuat semua warga ikut bertanggung jawab atas keselamatan umat Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang bekerja sebagai misionaris di antara bangsa atau suku lain, ya Bapa, semoga para misionaris menyambut nilai-nilai budaya bangsa atau suku yang mereka datangi, serta terbuka untuk cara pikir dan cita rasa mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, mereka yang sendirian dan asing, mereka yang miskin dan lanjut usia, mereka yang sakit dan dipojokkan, ya Bapa, semoga mereka semua bertemu dengan orang yang mau memahami dan menyambut mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi keluarga paroki kita, semoga kami tidak membiarkan timbulnya prasangka atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga di antara kami, melainkan selalu membuka hati kami dan pintu rumah kami untuk semua saudara seiman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Marilah saudara-saudariku, dalam hati kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing, ungkapan syukur ataupun permohonan kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk menyambut satu sama lain, supaya Engkau pun kelak menyambut kami dan tinggal beserta kami untuk selamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Mada Bakti 221. Dalam selepas pantai, tenang-tenang merenung di tengah tautan hidup yang ramai, di tengah sedalam laut medan hidupmu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang penuh belas kasih, dalam perayaan misteri agung ini Engkau berkenan melaksanakan karya penebusan kami. Jadikanlah
Pelayanan kami ini pantas sepadan dengan kurban-Mu yang kudus ini, supaya kami layak ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan sertamu dan sertamu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar para malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus 250. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan kami ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku dan Allahku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Berkat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Allah yang berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bapa, Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu.
Anak domba Allah berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua orang yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman senantiasa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama,
agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan sepanjang masa. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Divina, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus, Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini yang boleh kami terima. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami semakin tergerak untuk mencintai sesama dan kuatkanlah kami untuk memanggul salib kehidupan kami setiap hari, seraya mengikuti Putra-Mu menuju kepada kehidupan abadi yang Kau janjikan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Mada Bakti 308. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut hati, nyanyikan